Selamat malam saudara, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam dialog aktual. Saudara, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang bagaimana kemudian kita mengelola wilayah perbatasan kita. Perbatasan seringkali disebut sebagai beranda bagi Republik, dan karena dia beranda, maka sesungguhnya perhatian kita semestinya jauh lebih besar untuk wilayah perbatasan. Lalu bagaimana pengelolaannya sejauh ini? Kita akan diskusikan masalah ini, saudara, bersama dua narasumber saya yang saat ini telah hadir di Studio 6 TVRI. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya Ibu Hajah Nandi Sulistiani Herawati SEMM, anggota Komisi 1 DPR RI, yang juga akan maju Ibu ya dari Dapil Kepulauan Riau. Selamat malam Ibu. Insya Allah selamat malam. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini, dan di ujung sana juga sudah hadir Bapak Hendrik Rudoswaro, perintis dari LSM Perbatasan Nusantara. Selamat malam. Pak Hendrik, terima kasih Pak Hendrik. Saya ingin ke Ibu Nani dan Pak Hendrik, tapi sebelumnya saya akan mengajak Ibu Nani maupun Pak Hendrik untuk mengikuti sebuah prolog yang perbatasan bersama Ibu Nani dan Pak Hendrik. Ke Ibu Nani terlebih dahulu nih. Ibu Nani, kita tahu nih kalau yang namanya perbatasan seringkali kita sebut sebagai beranda Republik. Tapi kalau Ibu Nani sendiri melihat perbatasan seperti apa persisnya? Kalau saya lihat pengelolaannya dalam hal ini kan kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 48 ya, itu tahun 2008 kalau tidak salah, itu tentang bagaimana wilayah negara kita, lahirnya BNPB dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di lapangan yang langsung terjun ke masyarakatnya, mereka ini masih merasa tidak adil. Jadi saya melihatnya manajemennya kurang menggigit. Iya, dalam memanage wilayah perbatasan ini. Kalau Ibu Nani sendiri melihat, karena Ibu kan sering tentunya berkunjung ya ke wilayah-wilayah terdepan dari Republik ini, apa biasanya keluhan-keluhan yang kerap kali muncul dari masyarakat kita di sana Ibu? Ya, jauh sebelumnya kalau saya melihat ke perbatasan di Papua, seperti di Aceh, di Pulau Nias dan lain sebagainya, perbatasan kan ada dua ya, jadi perbatasan wilayah laut dan perbatasan wilayah daratan. Kalau kita lihat perbatasan wilayah daratan itu seperti di Papua dengan Papua Nugini ya, seperti kalau di laut umpamanya di Kepulauan Riau dengan negara lain, Palau juga ya, Sulawesi Utara, Aceh dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Masyarakat di perbatasan ini masih jauh tertinggal. Kalau saya mengatakan ada 7T, kemarin sudah ada rencana kita untuk membuat undang-undang tapi belum terselenggara oleh pemerintah, yaitu untuk percepatan pembangunan daerah kepulauan ya. Karena mereka ini masih disebut terbodoh, tertinggal. Ini saya tidak terima. Iya. Karena itu wilayahnya kan sangat kaya. Negara kita kan negara maritim ya. Katanya beranda, terdepan Ibu ya. Iya, itu. Karena menghadapi orang negara lain kan kita harus sudah siap mandiri gitu. Iya, dalam situasi semacam ini kalau kemudian kita bicara tentang kebijakan yang menggigit, rekomendasi strategi kebijakan yang kemudian dirancang atau dikeluarkan oleh Komisi 1 sendiri persisnya seperti apa Ibu? Kita sudah mengacu kepada semua anggaran kita tujukan kepada wilayah perbatasan yang tadi disebut beranda ya. Mungkin kalau kita mengatakan ada daerah yang blank spot tadi, blank spot itu mungkin dari udara, darat dan laut juga, seperti di international water ya, itu pasti blank spot. Di udara mungkin wilayahnya itu angkatan udara lebih mengetahui hal ini ya. Mungkin kita membutuhkan radar yang lebih canggih ya, sehingga wilayah blank spot itu diperlukan sekali. Nah, tentang modernisasi alutsista serta penambahan insentif bagi aparat TNI, darat, laut dan udara di perbatasan harus dibedakan dengan yang di darat, tentunya yang di kota ya, karena mereka ini arealnya, teritorialnya lebih sulit saya kira, apalagi mereka harus beradaptasi dengan masyarakat yang masih dikatakan tadi tradisional sekali ya, gitu. Mungkin diperdalam dari Pak ini bisa. Baik, saya ingin ke Pak Hendrik. Pak Hendrik sebagai seseorang yang berkecimpung mendalami bagaimana persoalan-persoalan di kawasan perbatasan, apa yang bisa diceritakan oleh Pak Hendrik? Baik, saya ingin kembali kepada Undang-Undang 43 tahun 2008 tadi, itu tentang wilayah negara ya kan. Nah, di situ lahir yang namanya BNPB, bentuklah yang namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, berdasarkan dari undang-undang itu turun namanya Perpres nomor 12 tahun 2010, terbentuk sebuah struktur, ya kan? Itu terdiri dari 3 Menko. Ketua Dewan Pengarah adalah Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Menko Kesra, ya kan? Nah, saat ini kepala BNPB adalah Bapak Ganggung Fauzi, yang hal ini selaku kepala Menteri Dalam Negeri dalam situ, dengan beberapa anggota antara lain Panglima TNI, Kapolri, ya kan, Menteri Luar Negeri, ya kan, termasuk boleh dikatakan 13 gubernur perbatasan, provinsi perbatasan tadi itu, ya kan. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Menko Polhukam bahwa dibutuhkan 4 pilar untuk dalam membangun
perbatasan ini. Pertama adalah pemerintah tadi BNPB, terus perguruan tinggi ya kan, dan tidak kalah pentingnya adalah dunia usaha melakukan investasi. Jadi tidak bisa hanya dari dana dari pemerintah pusat saja, dari dunia usaha pun juga dibutuhkan sekali. Nah, yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi termasuk dalam ini LSM dan ormas ya kan. Nah, disinilah lahir yang namanya LSM Perbatasan Nusantara. Perbatasan itu sebenarnya kependekan dari kata percepatan pengembangan masyarakat perbatasan. Itu inti daripada berdirinya LSM Perbatasan ini ya kan, di situ. Pak Hendrik, kalau kemudian kita bicara tentang kesejahteraan, seringkali masalah ini agak cukup mencuat dan menjadi konsentrasi kita bersama. Bagaimana persis situasi dan persoalan yang muncul di sana? Memang alat pemerintah sudah berlari, ya kan, menurut kami LSM Perbatasan yaitu dengan adanya undang-undang, Perpres dan apa semuanya sudah dilaksanakan oleh BNPB dengan baik menurut hemat kami ya kan. Tapi implementasi di lapangan yang kami lihat menurut laporan yang kami akan dapatkan dari koordinator kami ya kan, koordinator mulai dari Sabang hingga ke Merauke ya kan, masih banyak kendala. Pertama yaitu di bidang infrastruktur, Sabang hingga ke Merauke ya kan, masih banyak kendala. Pertama yaitu di bidang infrastruktur yang belum terimplementasi, belum terlihat ya kan, beberapa itu ini. Dan yang kedua yaitu mengenai pelayanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan ya kan, nah ini belum terlihat sama sekali. Yang tiga kalah pentingnya yaitu penguatan kelembagaan. Dalam hal ini kita mensosialisasikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat itu. Karena kenapa? Mereka berada di perbatasan dengan negara lain. Ya kan? Ini salah satu faktor yang penting sekali di situ ya kan. Nah, untuk itulah makanya LSM Perbatasan berdiri. Kami ada 5 orang ya kan. Kami sendiri sebagai perintis dengan ada saudara Roni Barau, ada Dr. Palilingan, ada Pak Fritz Sumimbang, orang asli dari apa itu juga, dari luar ya kan. Nah, di Talaut kami punya juga Yusuf Badam, Pak Yusuf Badam, untuk melihat seperti kita ketahui Kabupaten Talaut itu memiliki sebuah pulau namanya Pulau Miangas. Nah, kita kan selalu menamakan Nusantara ini dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote ya kan di situ. Jadi dia ada pulau terluar terutara dari Nusantara kita ini. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Nani. Ibu Nani, ada persoalan kesejahteraan dan saya kira memang ada korelasi yang kuat dengan dunia pendidikan dan hal yang lainnya adalah infrastruktur. Dua hal yang agaknya masih menjadi masalah dalam konteks implementasi ya Pak Hendrik ya. Kalau kemudian dari katakanlah Komisi 1 sebagai yang mengawasi bagaimana kemudian kawasan perbatasan dikelola, apa yang bisa Ibu sampaikan? Begini, kita ini kan baru satu ya perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Yang itu kita ada perjanjian border crossing agreement ya. Saya kira dari beberapa provinsi perbatasan yang lain belum ada. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, otomatis kita akan menyerap investor, ya kan? Nah, investor yang masuk di dalam wilayah perbatasan tersebut, dengan adanya investor maka tenaga kerja akan terserap. Nah, dengan adanya tenaga kerja maka program pemerintah akan masuk dalam hal itu, sehingga mereka akan mandiri. Dengan adanya kemandirian masyarakat perbatasan Kepulauan Riau ataupun masyarakat perbatasan Natuna ya, ataupun di Papua dan sebagainya, otomatis ekonomi mereka akan terjamin. Nah, kalau mereka tidak mandiri, kita akan sulit masuk di dalam hal mengatasi sosialisasi dalam konteks kemiskinan tadi. Jadi kita tidak ingin negara kita kaya. Nah, mereka harus diajarkan bagaimana mereka mandiri. Baik, saya membayangkan ini kita akan berhadapan dengan satu situasi liberalisasi perdagangan, pasar tunggal nanti ketika ASEAN 2015 begitu, sudah tidak terlalu lama. Masyarakat di kawasan perbatasan saya kira adalah orang-orang yang akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan situasi semacam ini. Saya itu Pak Hendrik barangkali. Pak Hendrik, bagaimana kemudian masyarakat kita disiapkan menghadapi situasi yang saya kira memang kalau kita tidak siap agak mencemaskan situasinya. Ya betul. Pertama begini kan, saya ingin mempilah ya kan, perbatasan itu ada 4 hal itu. Pertama adalah hankamnya, ya kan. Yang kedua infrastruktur tadi, terus pelayanan sosial dan sosialisasi kebangsaan ya kan. Kebetulan Ibu Nani kan di Komisi 1. Komisi 1 itu lebih kepada hankamnya ya kan. Mungkin kalau infrastrukturnya nanti di Komisi 5 misalkan, itu yang lebih mengenal detail teknis yang masalah itu ya kan. Nah, terkait dengan tadi perdagangan bebas, betul. Kita akan masuk di dalam pasar bebas AEC namanya, ASEAN Economic Community ya kan, tahun 2015. Masyarakat pertama yang akan menghadapi perdagangan bebas darat dan laut itu adalah masyarakat perbatasan di utara nanti. Mereka lah yang pertama-tama. Mereka adalah sebagai beranda kita menghadapi arus barang masuk dan keluar tadi itu ya, ke situ. Makanya sebenarnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin atas nama LSM Perbatasan menghimbau, mengajak masyarakat
luas ya, dari Sabang sampai Merauke, termasuk dari Pulau Jawa dan itu ya. Mari kita memberikan perhatian khusus kepada masyarakat perbatasan kita ini. Ya. Baik, saya ingin mengkonfirmasi saja, betulkah kemudian masyarakat di perbatasan itu seringkali justru mendapatkan suplai bahan makanan itu datang dari negara tetangga? Betul, Ya. itu karena lebih dekat ya kan. Lebih dekat. Harga barangkali juga lebih murah. Ibu nanti bisa ceritakan. Iya betul. Kita lihat di daerah Papua ya, salah satu pulau ya, itu mereka tahunya hanya Australia. Jadi barang yang masuk itu semua dari Australia. Bahkan di situ ada satu gereja kan, di situ masyarakatnya semua masuk di dalam gereja itu. Wilayahnya wilayah Indonesia. Jadi Mata semua uangnya mata digunakan? uangnya mata uang di Australia. Nah, begitu juga di Kepulauan Riau. Itu mata uang mereka sudah transaksinya bisa pakai dolar Singapura. Ya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya sudah lebih canggih daripada kita menghitung rupiahnya. Sudah terbiasa gitu Sudah terbiasa ya. Yang saya cemaskan jangan-jangan nanti beberapa kawasan Indonesia masyarakatnya membeli merah putih pun juga tidak dengan tapi mata uang jangan lupa rupiah. loh. Saya khawatir ya. Jangan lupa, televisi Republik Indonesia ini harus ditaruh di perbatasan lebih banyak lagi. Baik, saya akan tanyakan lebih dalam soal itu Ibu setelah jeda pariwara berikut ini. Pak Hendrik dan Ibu Nani, juga pemirsa di rumah, dialog aktual TVRI, dan kita masih berbincang terkait dengan manajemen pengelolaan wilayah perbatasan. Ibu Nani, ini kalau kemudian kita menyimak bagaimana masyarakat perbatasan itu berinteraksi, informasi saya kira kan nggak hanya diterima, jangan-jangan informasi yang diterima dari negara tetangga lebih banyak terserap. Dan iya, kalau kita bicara tentang konteks wawasan kebangsaan, ini mengkhawatirkan, Bu Nani. Nah, ini pentingnya. Justru karena Komisi 1 ini adalah mitra dengan Televisi Republik Indonesia. Dengan adanya rencana kita menyatukan antara Televisi Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita akan membuat undang-undang penyiaran dulu. Nah, setelah itu baru radio ini. Apa kegunaannya? Kalau itu Televisi Republik Indonesia jadi satu dengan RRI dan itu berada banyak sekali di perbatasan, otomatis mereka ini mendapatkan informasi yang akurat. Bagaimana tentang pemerintahan Indonesia? Karena mereka kan sangat dekat sekali dengan negara-negara lain. Yang kita khawatirkan itu signal dari negara lain itu lebih kuat daripada signal dari kita sendiri ya. Maka kita harus mendorong itu agar kita bisa masyarakat perbatasan itu mereka tahu persis bagaimana Indonesia yang sebenarnya, terutama juga dengan berita-berita nasionalnya. Jangan sampai kita ini khawatir ya, menimbulkan kekhawatiran terhadap infiltrasi ideologi. Ya. Kalau kita mendapatkan infiltrasi ideologi, mereka akan samar, sehingga mereka lebih condong menerima informasi dari luar daripada informasi dari dalam. Nah, budaya kita harus kita pertahankan, kedaulatan kita harus kita pertahankan, agar mereka betul-betul mantap. Artinya batas negara itu jelas. Kalau kita Indonesia, mereka luar negeri, jangan sampai tersamar begitu. Jangan itu, sampai kemudian warga kita lebih tahu tentang Kuala Lumpur ketimbang apa yang terjadi harga diri kita dan harga mati ya. Terutama mungkin insentif daripada mereka yang berdinas di perbatasan, di kawasan perbatasan harus ditingkatkan, baik itu dari TNI-nya, baik itu dari Televisi Republik Indonesia-nya, harus lebih ditingkatkan. Tapi ini kan wilayahnya Komisi 1 untuk bisa mendorong ke saya akan perjuangkan itu ya, demi untuk masyarakat yang lebih banyak lagi supaya mendapat informasi yang akurat. Baik, Pak Hendrik sendiri punya Ya, saya ingin menambahkan sebagai contoh malah ya kan di Sulawesi Utara, ya kan, memang TVRI stasiun Manado itu mempunyai kendala dalam anggaran itu, ya kan, dan ini kita mohon dari pihak legislatif untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius, ya kan. Sebagai contoh begini, di beberapa pulau di terluar sana memang tidak ada stasiun pemancarnya di situ, ya kan. Akhirnya mereka menerima siaran dari Filipina misalkan. Nah, ini sudah bertahun-tahun berjalan sampai-sampai ada istilah di kalangan sana. Oke, baik, Garuda di dadaku, tapi perutku untuk Filipina katanya. Sampai seperti itu, sampai begitu, ya kan. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan, ya kan, sangat mengkhawatirkan, dan dari segi wawasan kebangsaan mereka pun juga sudah jauh-jauh menurun dibandingkan yang masa lampau ini. Ya. Kalau kita bicara tentang agenda besar kita tentang proyek nasionalisme, membentukkan karakter bangsa, sebuah agenda besar saya kira kata mengenai itu. Tapi kemudian informasi yang diterima juga relatif terbatas dan lebih banyak mengkonsumsi informasi dari pihak asing. Sejauh ini Ibu Nani sendiri menilai sejauh ini upaya kita yang bisa kita lakukan, terutama TVRI begitu. Pantauan Ibu, evaluasi Ibu? Perbaikan alat komunikasi itu teknologinya harus mengikuti zaman ya, karena kan kecanggihan dari beberapa negara
Kalau kita tidak mengikuti, otomatis kan kita tidak akan bisa tahu. Karena seperti handphone saja kan kita selalu berubah-ubah. Nah, apalagi alat-alat teknologi ya. Jadi menurut pendapat saya itu memang masyarakat juga harus dilibatkan bahwa televisi Republik Indonesia dan RRI ini adalah pemerintah. Jadi mereka sedikit waktulah harus mereka konsentrasi kepada situasi yang harus mereka pertahankan. Pak Hendrik tadi menceritakan untuk kawasan yang berbatasan dengan Filipina di Sulawesi Utara. Barangkali juga di Kalimantan. Gitu. Saya kira juga menghadapi persoalan yang serupa. Ada beberapa pantauan atau informasi yang kemudian diterima Pak Hendrik. Titik-titik di kawasan perbatasan memang masih belum menerima sepenuhnya informasi dari TVRI. Belum. Sebagai contoh juga di Kepri ya kan, di Natuna sana, setahu kami juga belum ada antenanya atau apa namanya, stasiun transmisinya ya, pemancar. Baik. Nah, di Papua pun juga, khususnya di Papua bagian tengah ya kan, Kabupaten Tunggu dengan Bintang, mereka juga belum mendapatkan siaran. Padahal begini ya, informasi yang kami dapatkan ya kan melalui korea kami ya kan, mereka rindu untuk berita-berita nasional seperti ini ya kan. Mereka rindu sekali ya kan di situ, berita-berita nasional dari bahkan dari Kalimantan, dari Merauke pun ingin tahu mereka dari Sabang misalkan ya kan. Ini hal-hal yang begini yang krusial sekali bagi kita. Ada kerinduan sekali itu poin utama tadi ya kan. Iya. Dan untuk kebutuhan pemancar ini barangkali Ibu ya, saya ingin konfirmasi lagi sebagai anggota Komisi 1 Ibu ya. Pemancar itu barangkali memang tidak ada di semua titik dan sebagian barangkali juga mengalami kerusakan. Tapi kemudian ini kan membutuhkan semacam politik anggaran yang serius untuk memastikan hak warga negara di kawasan perbatasan atas informasi terpenuhi. Mereka ini kan hanya mendengar dan melihat, betul nggak? Ya kan? Masyarakat itu mendengar dan melihat. Nah, sedangkan kalau kita masih klasifikasi belum ditingkatkan klasifikasi A, itu kita tetap akan splatteran dengan negara lain yang tadi dikatakan black spot tadi. Nah, bagaimana caranya kita menembus? Itu harus ditingkatkan ya, tentunya anggarannya juga menyangkut juga ya. Tapi itu perlu berimplikasi kepada anggaran, harus diimplikasikan pada anggaran. Karena kalau tidak, bayangkan saja sekarang Radio Republik Indonesia itu budgetnya 700 miliar sekian. Padahal menyangkut seluruh Indonesia. 250 juta manusia harus mendengarkan. Itu audio. Baik. Sedangkan sekarang RRI ini sudah masuk ke wilayah internet dan nanti ada digitalisasi. Nah, bagaimana dengan televisi? Televisi ini kurang banget gitu. Mereka masih melihatnya kepada siaran swasta. Banyaknya siaran swasta yang di televisi, kita boleh mempunyai satu alternatif ini. Nah, terutama juga yang saya inginkan bagaimana meningkatkan profesionalisme daripada tenaga kerjanya. Bapak dan Ibu untuk memberikan catatan penutup. Pak Hendrik boleh lebih dahulu? Baik, silakan Pak Hendrik. Terima kasih. Pertama yang kami ingin sampaikan bahwa marilah ajakan kami ya kan, himbauan kami kepada masyarakat luas ya kan, marilah kita memberikan simpati dan memberikan dukungan terhadap masyarakat di perbatasan itu ya kan. Jangan sampai yang tadi saya sudah sampaikan di situ ya kan. Ada satu hal penting yang yaitu apa? Adanya penegasan oleh pimpinan negara terkait koordinasi oleh kementerian dan lembaga kepada pelaksana undang-undang ini, yaitu kepada BNPB. Ini masih ada sedikit hambatan di situ ya kan. Nah, harapan kami yaitu pada akhirnya nanti sesuai dengan semboyan LSMPN perbatasan Nusantara, bahwa di masyarakat perbatasan dapat menyuarakan bahwa demi merah putih untuk bangsa negara kita ada di perbatasan. Pak Hendrik, Ibu Nani, catatan penutup Ibu? Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan ini. Mereka juga saudara kita juga. Sepakat Ibu. Mereka juga satu bangsa, satu bahasa, dan kita harus memperkuat negara Republik Indonesia dalam hal ini. Karena mereka juga bukan orang lain. Jadi mereka adalah bangsa kita sendiri yang kita akan menjemput masa depan yang lebih baik lagi. Pamungkas dari Ibu Nani. Insya Allah. Terima kasih. Pak Hendrik, terima kasih. Dan saudara, demikianlah dialog aktual kita pada kesempatan kali ini terkait dengan manajemen pengelolaan wilayah perbatasan. Dan kita berharap bahwa pengelolaan wilayah perbatasan bisa betul-betul menjadi perhatian yang serius, bahwa mereka adalah beranda kita.